Selamat pagi adik-adik. Wah, Kak Sarah lama ya nggak ketemu adik-adik seminggu. Wih, kangen banget nggak sih, Kak? Iya, tapi walaupun seminggu aja kita tetap terus suka cita, bener banget. Iya, Seru banget ya. karena kita semua di dalam Tuhan. Benar. Nah, pasti adik-adik sudah siap Kak dengan Alkitabnya. Ayo adik, dibuka dulu ya dari Matius 7 ayat 12. Buat adik-adik yang belum bisa buka Alkitab sendiri, boleh kok minta tolong papa, mama, oma atau opa yang ada dekat adik-adik. Dibuka ya dari Matius 7 ayat 12. Nah, kalau udah Alkitabnya bisa disimpan dulu. Karena sekarang kita mau memuji Tuhan. Wah, Kak, memuji Tuhan itu pasti seru banget. Ada sukacita dalam Iya hati dong. kan? Nah, karena Kita itu, bisa sukacita dengan gerakan benar. Kak. Jadi aku mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi haleluya puji Tuhan dengan penuh gerakan. Angkat tangan adik-adik ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke, adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesehatan pada kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau beribadah, kiranya Engkau boleh menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah, ternyata Kak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar itu kerja buat Tuhan Kak. Nah, kalau kerja buat Tuhan berarti kita kasih yang terbaik kan Kak Sarah? Benar. Seperti lagu ini adik-adik. Kita sambil bergerak lagi adik-adik. Kerja buat Tuhan selalu kami Dia tukang salib selalu kami Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu kami kerja keras bersama Tuhan
kerja buat selalu manis bekerja dengan Tuhan. Benar, Tuhan. selalu ada senang ya Kak ya. Ya, karena kita senang Kak, sukacita. Kita satu dalam doa adik-adik untuk menyampaikan sukacita kita pada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau terus menyertai dan menemani kami dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah suara Tuhan yang terus ada dalam hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti cerita firman Tuhan hari ini dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka lagi adik-adik Alkitabnya dari Matius 7 ayat 12. Sudah siap? Kita baca sama-sama yuk Kak Sarah. Yuk kita baca. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wush, wush, brak. Waduh, kenapa anginnya menakutkan seperti ini? Ayo, kita berlindung teman-teman. Kita harus mencari tempat yang aman dari badai ini. Adik-adik, binatang-binatang kecil di hutan itu lari ke sana kemari. Mereka terbang ke sana kemari mencari tempat berlindung untuk menghindari badai itu. Anginnya sangat kencang, mematahkan daun-daun pohon dan daun-daun banyak yang berserakan di tanah. Suasana hutan saat itu sangat kacau. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar hangatnya. Kalau badai kayak gini, paling enak jadi siapa ya? Ya jadi akulah si semut. Aku punya sarang di dalam tanah. Jadi aku bisa masuk ke dalam sarangku dan aman deh. Kalau udah aman gini, aku bisa keluar untuk mencari makan. Hari ini aku makan apa ya? Kemarin aku lihat ada pohon apel yang jatuh. Apa aku makan apel aja? Kalau enggak, aku makan pisang. Kalau enggak aku makan apa ya? Loh, kan apa aku bilang? Di saat badai saat ini paling enak jadi aku. Kepompong, ngapain kamu di situ? Bukannya kemarin aku lihat kamu di dahan yang itu. Saat badai datang, kamu malah ikutan jatuh ke tanah. Idih, emang paling gak enak jadi kepompong. Udah terkurung dalam kepompong, gak bisa bergerak kemana-mana, gak bebas juga. Udah emang paling mantap jadi aku sih, semut. Adik-adik, si semut bukannya menolong si kepompong, dia malah mengejek kepompong. Menurut adik-adik itu sikap yang baik atau enggak? Siapa di sini yang sering mengejek temannya? Misalnya nih temannya gak bisa matematika, dia bukannya menolong temannya, dia malah mengejek. Nilai matematikamu berapa? Hah? 45? Aduh, jelek banget nilaimu. Aku dong, nilaiku 100. Aku jago matematika. Aku bisa bahasa Inggris. Aku juga bisa nyanyi. Aku bisa semuanya. Apakah ada yang sering bersikap seperti itu teman-teman? Atau ke adiknya di rumah? Adek, masalah gitu aja kamu gak bisa. Kecil itu. Masa kamu gak bisa sih? Beberapa hari kemudian, sebagai seekor semut yang sehat, aku harus berolahraga. Aku akan berkeliling hutan ini. Aduh, kakiku, kok berat sekali ya? Tolong, kakiku, aku semakin tenggelam. Tolong. Hei, suara apa itu? Aku seperti mendengar ada yang meminta tolong. Aku akan berkeliling dan mencari suara itu.
Loh, itu si semut. Sepertinya dia akan tenggelam. Oke, aku akan pergi dan menolongnya. Semut, semut, apakah kamu baik-baik saja? Jangan bergerak ya, aku akan pergi dan menolongmu. Semut terheran-heran. Siapa itu? Siapa yang memanggil aku? Aku seperti mendengar ada yang memanggil namaku. Ayo semut, pegang tanganku kuat-kuat. Aku akan menarikmu keluar dari lumpur itu. 1, 2, 3. Yeay, berhasil. Akhirnya kamu boleh keluar dari lumpur itu semut. Kupu-kupu yang cantik, terima kasih ya karena sudah menolong aku. Semut, tahukah kamu kalau aku adalah kepompong yang dulu kamu ejek? Sekarang aku sudah menjadi seekor kupu-kupu. Oh, maafkan aku ya kupu-kupu, tapi kenapa kamu masih mau menolong aku? Padahal dulu aku mengejek kamu. Ada firman Tuhan yang mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Wah, bukankah itu bunyi firman Tuhan yang kita baca tadi ya adik-adik? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, kita juga harus berbuat seperti itu kepada mereka. Adik-adik tahu nggak? Ajaran itu disebut dengan golden rule. Golden rule itu peraturannya luar biasa baiknya. Loh, emang maksudnya gimana Kak golden rule itu? Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita kalau kita melihat orang lain sedang mengalami kesusahan, kita membayangkan kalau aku sedang lapar seperti pengemis itu, kira-kira aku pengen orang lain berbuat apa ya untuk aku? Oh, kalau aku lapar sih aku maunya ada orang yang kasih aku roti biar aku gak lapar lagi. Nah adik-adik, kalau adik-adik pengen orang lain memberi roti untuk adik-adik, maka adik-adik juga harus memberi roti untuk orang yang lapar itu. Tuhan mau kita menempatkan diri kita sebagai ukuran untuk berbuat kepada orang lain. Kalau misalnya aku pengen disayang nih sama kakakku, aku juga pengen disayang sama papa mama. Aku harus gimana ya? Ya ayo, kita juga harus menyayangi kakak kita, menyayangi orang tua kita. Kita menyayangi semua orang. Kalau aku berbuat salah, gimana ya supaya aku dimaafin? Gimana ya caranya? Kalau kita pengen dimaafin berarti kita juga ayo belajar memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Atau kalau enggak, aduh aku kesepian nih, enggak ada temennya. Gimana ya? Aku sepi, aku pengen ada yang menemani aku. Kalau aku pengen ditemani berarti aku juga harus mau menemani orang lain dong. Aku tidak boleh menunggu orang lain berbuat baik kepadaku, kemudian aku membalas perbuatannya. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya mewujudkan tindakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tindakan itu harus dilakukan secara nyata, bukan diam-diam saja. Contoh, misalnya adik-adik melihat ada teman yang dipukuli sama yang badannya lebih gede. Terus, ya udahlah, aku pura-pura aja. Yang penting aku kan gak ikut mukul. Aku diam aja. Apakah diam itu udah baik? Menurut Tuhan Yesus adik-adik, diam itu belum tentu baik. Kalau kita melihat teman kita dipukuli, kita harus melakukan sesuatu. Bukan balas memukul orang yang memukul teman kita itu. Tetapi kita bisa ikut melerai atau memanggil orang yang lebih tua untuk melerai mereka. Mengasihi orang itu harus dinyatakan dalam tindakan sehari-hari. Ketika aku bilang aku mengasihi papa mama, aku menunjukkannya. Aku membantu papa mama bekerja di rumah. Ketika aku bilang aku mengasihi kakak, mengasihi adik, aku bermain dengan baik dengan kakak dan adik. Nah, itulah intinya golden rule Tuhan Yesus adik-adik. Segala sesuatu yang adik-adik ingini,
orang lain perbuat bagi kita, perbuatlah demikian juga bagi mereka. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini, Terang Kristus. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Menyala, menyala selamanya. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami mau belajar lewat kisah semut dan kepompong Tuhan. Kami mau tumbuh menjadi anak-anak yang berinisiatif untuk lingkungan sekitar kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk papa, mama, kakak dan adik kami, biarlah kami semua saling menyayangi satu dengan yang lain Tuhan. Dan kami juga terus belajar untuk menunjukkan kasih Tuhan untuk lingkungan sekitar kami. Kami berdoa untuk pandemi ini Bapa di sorga, biarlah setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Dan kami sebagai masyarakat, kami juga taat untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Hanya ini doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Wah, ceritanya hari ini luar biasa sekali ya Kak. Berarti Dan hari ini diajarin supaya kita tidak diam untuk hal-hal yang tidak baik ya Kak. oh iya, ternyata bentuk mengasihi itu malah bukan diam ya Kak ya. Ya, ternyata kita harus bersuara. Benar, kita harus bertindak ya Kak Ya. ya. Dan siang hari ini kita mau sama-sama KAGKI Bromo. Ho! You are my hope, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun kau menebus segala dosamu, ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, kau ampuni dosaku, beriku damai dan hidup kekal, kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, kau ampuni dosaku, kau di dalamku, ku di dalammu, kaulah Yesus Tuhanku. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun kau menebus
dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my hope, I always live in you. Selamat hari Minggu Minggu. adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk, area yuk. Udah siap untuk area hari ini kan? Area hari ini dapat dilihat di Instagram KAGKI Bromo atau di bit.ly/area-KA. Adik-adik, area hari ini akan dijelaskan oleh kakak-kakak sesuai kelasnya ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan areanya, jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KA-GKI Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!